Hai, selamat datang semuanya, apa kabar? Buat yang udah support channel ini, makasih banyak gue ucapin. Semoga kalian semua sekeluarga, seteman-teman, sesahabat, senusa, sebangsa, dan setanah air sehat-sehat semua, dan juga tetap semangat menjalani kegiatannya apapun itu yang berada di rumah aja. Oke, hari ini gue bakal ceritain sebuah cerita yang mungkin kalian percaya nggak percaya, tapi narasumber dari pemilik cerita ini sudah pernah diundang ke acara talk show di daerah setempat atau di negara masing-masing. Gue di sini mau ceritain dua cerita tentang percintaan antara manusia dan juga hantu. Nah, yang satu lagi nanti buat tambahan, yang mana gue juga sebenarnya nggak tahu sih beneran terjadi apa enggak, tapi ini udah pernah gue dengar di sebuah podcast di YouTube. Nanti gue coba cari lagi podcastnya, gue bakal taruh di description box. Dan gue juga udah pernah dengar ini di Instagram, kayak gue udah pernah baca di Instagram tentang kisah ini. Sebelum gue mulai ceritanya, buat yang belum gabung, please dibantu klik tombol subscribe yang di bawah, karena itu gratis, percaya sama gue, supaya gue tahu kalian masih punya kuota buat nonton video yang lain. Oke, gue tunggu ya. 1, 2, 3. Thank you. Amethyst Realm. Wanita berusia 30 tahun asal Inggris ini mengklaim sudah meniduri sekitar 20 hantu atau roh halus. Nah, ceritanya itu berawal ketika dia itu lagi vacation nih, lagi jalan-jalan ke Australia. Nah, menurut keterangannya, dia itu lagi jalan-jalan aja gitu di semak-semak, lagi kayak menghirup alam gitu, lagi menikmati udara sekitar gitu. Tiba-tiba dia kayak ngerasain ada hawa-hawa, ada energi yang luar biasa banget lah gitu, menghampiri dia gitu. Yang dia tuh udah memutuskan bahwa ini memang ada kekasih baru telah tiba. Nah, awalnya Amethyst Realm ini nggak nyangka kalau hubungannya tuh bakal sampai panjang. Ya karena kan dia lagi vacation gitu kan, suatu hari dia bakal balik lagi ke negara asalnya, Inggris gitu kan. Tapi ternyata pada saat dia akan kembali ke Inggris, ini roh ini tuh tetap ngikutin sampai Inggris gitu. Dia tuh ya kan berpisah dulu nih ceritanya di hotel gitu kan. Nah terus pas di pesawat ternyata dia masih ngerasain, masih ada dia gitu. Sampai ke Inggris juga dia masih ngerasain gitu kan. Meskipun Amethyst ini gak yakin sebenarnya yang mengikuti dia itu laki-laki atau perempuan, tapi dia tuh mengaku sering berhubungan sama dia. Berhubungan ya. Bahkan dia tuh mengaku pada saat diundang ke acara talk show ini, dia mengaku sedang dalam keadaan hamil. Nah, kalian pasti bingung ya gimana sih cara mereka berkomunikasi gitu? Apakah si Amethyst ini seorang indigo atau gimana gitu? Di sini sih nggak dijelasin kalau Amethyst ini seorang indigo, tapi dia tuh ngaku sebelum ketemu sama si Him ini, dia tuh nyebutnya namanya Him gitu. Sebelum ketemu sama roh yang ada di Australia ini, dia tuh sebenarnya udah beberapa kali ketemu sama roh juga. Tapi kayak beda aja gitu rasanya sama ketemu si Him ini gitu. Jadi dia ngerasanya kayak ya memang ini yang paling nyaman gitu. Makanya dia sampai berharap bahwa dia bakalan punya anak dari si Him ini. Ya meskipun dia sebenarnya nggak yakin sih, kayak mungkin gak sih bisa punya anak dari seorang hantu, tapi menurutnya memiliki anak dari seorang roh itu bukan suatu hal yang gak mungkin, karena menurut logikanya dia ketika ada ruh yang terperangkap gitu di badan dia atau di rahim dia, ya mungkin aja dia bakal lahirin seorang bayi gitu kan. Ya meskipun nanti dia gak tahu bentuknya bakal jadi seperti emang manusia atau jadi seorang. Nah, Amethyst ini menceritakan bahwa cara berkomunikasi dengan si roh ini tuh nggak kayak kita pacaran kayak sama manusia biasa gitu. Cuman kegiatan mereka emang sama, kayak bareng-bareng aja setiap hari, nonton TV bareng lah, terus jalan-jalan. Dia kayak sama manusia aja gitu. Tapi dia tuh kayak nggak perlu ngomong, dia kayak cuma butuh emosi dan perasaan serta koneksi aja gitu buat berkomunikasi sama si roh ini. Menurut pengakuannya juga, kekasihnya ini tuh kayak bergaya klasik dan juga sangat romantis. Jadi dia menggambarkan tuh emang bener-bener baik, sampai dia tuh udah gak tertarik lagi sama manusia gitu. Dia maunya ya sama si Him aja gitu. Tapi di tahun 2018 pada saat dia diundang ke acara talk show ini, dia tuh mengklaim bahwa sekarang udah gak bersama Him lagi, tapi dia udah hamil gitu. Nah bingung nih gue jadinya. Nggak dijelasin juga berapa lama dia berhubungan dengan si Him ini, tapi dia mengaku pada saat itu dia sudah berhubungan dengan hantu lain. Jadi ketika dia memutuskan untuk berpisah dengan si Him ini, dia tuh melakukan eksperimen gitu kan. Dia tuh tetap yakin bahwa dia bakalan nemuin lagi sosok hantu yang diidamkannya. Nah, eksperimennya itu dengan cara dia itu telanjang bulat, terus kayak membentangkan tangannya gitu, minta aja gitu ke alam semesta dia tuh pengen penggantinya si Him atau pengen benar-benar kekasih sejati yang gak bakal ninggalin dia. Nggak dijelasin juga sih itu terjadi tahun berapa, dan nggak dijelasin juga itu adanya di mana. Maksudnya dia ngelakuinnya itu apa di kebun, apa di kamar, nggak tahu gitu. Nah tapi nggak lama setelah itu dia tuh kayak merasakan energi lagi nih kayak dia pas ketemu Him, tapi lebih kenceng aja gitu energinya. Nah karena dia udah ngerasa bahwa memang udah datang lagi sosoknya, jadi dia tuh udah rebahan aja gitu, dan dia tuh ngerasain kayak ada yang nindihin dia, kayak berat aja gitu, tapi dia nggak bisa lihat. Menurut lo abis itu dia ngapain? Dia
dong. Nggak ngerti juga sih gue gimana logikanya, tapi itu terserah kalian, balik lagi percaya apa enggak. Dan dia juga mengaku sudah menjalani kisah cintanya dengan penggantinya si Him ini sudah 10 tahun. Oke, sekarang kita lanjut ke kisah cinta yang kedua. Amanda Large, wanita 46 tahun asal Downpatrick, Irlandia Utara ini memilih memiliki hubungan dengan roh atau hantu karena dia itu sering disakiti sama manusia. Diketahui bahwa Amanda ini sebenarnya sudah pernah menikah dan sudah berhasil menjalani bahtera rumah tangganya selama 6 tahun dengan menghasilkan 5 orang anak, tapi ya memang sering sakit hati aja gitu. Jadinya dia memutuskan untuk mencari pelariannya itu ke alam gaib. Kejadian awalnya itu bermula di tahun 2014. Di suatu malam pada saat dia sedang berbaring di kasurnya, dia tuh kayak merasa ada sosok aja gitu yang menghampirinya. Dan dia pun merasa sama kayak si Amethyst tadi, merasa bahwa dia telah mendapatkan kekasih baru. Kekasih barunya ini dipanggil dengan sebutan Jack Teja, yang merupakan seorang bajak laut yang sudah pernah dieksekusi pada tahun 1700-an karena dia itu seorang perompak gitu. Amanda ini mengaku bahwa sebelumnya dia tuh gak kepengen-pengen banget menjalin hubungan dengan sesosok hantu, tapi ada di mana satu titik dia itu ngerasa nyaman sama si Jack ini, sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk menikahi si Jack. Jadi nggak kayak si Amethyst guys, yang cuma kayak tinggal bareng aja gitu kayak kebiasaan orang-orang di barat, tapi dia ini sampai melakukan resepsi pernikahan, mungkin lebih tepatnya upacara pernikahan, dan itu disaksikan oleh teman-temannya dan juga anak-anaknya. Dia menjelajahi beberapa perairan untuk mendapatkan tempat yang cocok sebagai saksi dari pernikahannya. Nah, sebenarnya perjalanan cinta dari Amanda dan juga Jack ini nggak mulus-mulus banget guys. Jadi sebenarnya kayak Amanda itu butuh waktu lama buat memikirkan buat bisa menikah sama si Jack ini. Jadi perlu kalian ketahui juga bahwa si Amanda ini sebenarnya itu penggemar berat Pirates of the Caribbean. Jadi dia itu sebenarnya belum pernah ngeliat si Jack ini kayak gimana, tapi dia itu pernah mendengar bahwa Jack ini bicara, dia itu berkulit hitam dan juga kayak sangat tinggi gitu. Jadi dia itu menggambarkan bahwa suaminya ini mirip dengan Johnny Depp, pemeran dari Kapten Jack Sparrow. Upacara pernikahannya ini nggak asal upacara guys, tapi memang benar-benar ada pendeta dan juga mereka tuh bertukar cincin gitu. Terus jarinya siapa dong yang dimasukin cincinnya? Nah, sebagai simbol dari kehadiran Jack TJ ini, dia menyiapkan sebuah lilin yang nantinya cincinnya itu dimasukin ke lilin itu. Jadi ya gitu dianggap sah gitu bahwa mereka telah menikah. Nah, setelah menikah pun kayak Amanda itu semakin tergila-gila aja gitu sama peran dari Jack Sparrow dan sampai mengganti namanya menjadi Amanda Sparrow Large. Nah, perlu kalian tahu juga nih, dia itu sudah sampai menghabiskan $6.000 untuk membuat dirinya itu seakan-akan memang kayak ala-ala Johnny Depp gitu. Jadi dari rambutnya dibikin gimbal, terus kayak gigi emas sama merubah namanya, itu dia menghabiskan $6.000. Nah, setelah bertahun-tahun nih dia menjalani bahtera rumah tangganya dengan si Jack TJ ini, dia mengumumkan di Facebook bahwa ternyata dia sudah cerai lagi. Nah, akhirnya dia diundang ke sebuah acara talk show dan dia menginformasikan bahwa memang benar adanya dia telah bercerai dengan Jack TJ ini. Mengenai alasan perceraiannya, dia itu mengklaim bahwa si Jack TJ ini sebenarnya punya niatan jelek ke dia karena selama mereka berhubungan atau selama mereka menjalani rumah tangga itu Jack TJ ini memanfaatkan Amanda sebagai energinya untuk tetap tinggal di bumi. Jadi ya Amanda itu ngerasa kayak 2 tahun terakhir itu ngerasa kesakitan karena memang energinya itu diambil sama si Jack ini supaya dia tuh tetap bertahan di bumi. Nah, akhirnya pun karena menyadari hal tersebut, Amanda pun menginformasikan kalau dulu kan dia udah pernah bilang kalau sebenarnya hubungan yang bersama roh itu ya memang benar adanya, dia itu mau membuktikan aja dengan cara nikah kayak gitu kan. Tapi pada saat dia bercerai itu ya dia bilang jangan main-main lagi sama hantu gitu karena dia bisa ngerugiin diri kita sendiri gitu. Nah, buat cerita yang terakhir ini sebenarnya gue belum tahu cerita ini beneran kejadian apa enggak, tapi buat kalian yang mungkin udah pernah tahu atau udah tahu kenyataannya kayak gimana, boleh bantu gue komen di bawah ya, ini beneran kejadian atau enggak. Jadi yang gue tahu itu ceritanya berawal ketika ada beberapa mahasiswi, dia tuh tinggal ngekos lah gitu, jadi satu rumah tapi banyak kamarnya. Itu tuh mereka tuh sebenarnya tiap hari tuh ngobrol, temenan deket lah gitu dari satu kamar ke kamar lain kayak gitu kan. Nah, pertama itu gue akan bagi tokonya ini jadi 5 ya. Jadi yang pertama A, terus B, terus C, terus D, terus E. Oke, biar gampang aja, biar nggak pakai nama orang gitu. Nah, untuk cerita awalnya itu si A ini nanya ke si B. Jadi ini merekanya semuanya ceritanya mahasiswa ya. Si A ini nanya ke si B, si C kemana sih? Kok nggak pernah ikut-ikut gosip sama kita lagi? Nah, terus si B jawab, Nggak tahu deh, kan dia lebih dekat. Cobalah lu yang tanya. nah si D ini bilang, Waktu itu pernah kayak jam setengah 12-an dia itu di pinggir jalan kayak lagi nungguin siapa-siapa gitu. Tapi di sana nggak ada siapa-siapa. Terus karena udah malam jadinya gue panggil-panggil nanya, dia udah gue tinggal aja. belum kebagian nih. Ya udah kita skip dulu.
Nah akhirnya si A pun bilang kalau dia akan nanya ke si C kenapa dia nggak pernah gabung-gabung lagi sama teman-temannya. Nah akhirnya si A pun nanya ke si C, lo kenapa sih nggak pernah gabung-gabung lagi sama kita? Sibuk apa gimana? Apa lu udah punya cowok baru atau gimana? Kata si D, soalnya lu sering nih keluar malam-malam buat nungguin orang, tapi nggak tahu lu deketin siapa. si C tuh jawab, Oh iya, aku sekarang udah punya cowok. Itu nanti deh, setiap malam dia pasti bakal datang ke sini, nanti aku kenalin ya. akhirnya suatu malam dia pun menepati janjinya. Rinding gue anjir. Nah akhirnya suatu malam pada saat kan teman-temannya udah pada ngantuk nih, tinggal si A sama si C doang, yang dia berdua tuh. Nah si A tuh mikir lah, lama banget nggak datang-datang, ini udah jam berapa. Nah si C juga bilang, Sabar ya, dia biasanya datang-datang jam segini kok, jam tengah 12-an gitu ya. Dia mikir gak sopan banget datang ngapel gitu malam-malam gitu kan. dia akhirnya karena udah saking ngantuknya dia balik duluan nih ke kamar. Nah tapi nggak lama kemudian sekitar jam setengah 12 atau jam 11 si C ini manggil si A. Sini dong, ini pacar aku udah datang. Nah dia turun tangga dong tuh si A, dan dia kaget dong guys, ternyata yang datang itu pocong. Nah terus si A karena saking kagetnya teriak-teriak dong dia. Nah seisi kosan tuh jadinya bangun semua tuh teman-temannya. Ya dia langsung ngelihat juga terus, dan memang benar itu. Nah akhirnya si A ini kan karena ngerasa paling deket sama si C ini kan, dia tuh berusaha merayu dan ngebilangin gitu bahwa memang cowok yang selama ini bareng sama dia itu bukan manusia. Nah, tapi si C ini ngotot, dia itu emang pacaran, dia tuh ganteng kok. Nah akhirnya karena ngerasa nggak mempan nih bilangin sama si C, akhirnya si A ini nelfon orang tuanya si C. Katanya nih karena keluarganya si C itu keluarga yang ada gitu, jadi orang tuanya tuh bilang sama orang kos dan juga bilang sama kampusnya kejadian ini jangan sampai bocor kemana-mana karena dia bakalan sampai malu banget. Pada saat orang tuanya itu udah datang buat ngejemput si C, akhirnya dia keluar dari kuliahnya dan gak balik-balik lagi tuh guys. Nah ceritanya itu udah bertahun-tahun berlalu. Kisah ini itu diceritain sama si A lewat media sosial. Nah ada salah satu yang ngebaca dari cerita ini tuh DM si A bahwa kayaknya dia tuh mengenal orang yang ada di cerita itu. Nah karena kan si A kan udah janji ya nggak mau ngebocorin lah apa-apa tentang kejadian yang menimpa si C ini. Jadi dia kayak nggak nanggepin aja gitu. Tapi setelah orang ini, ya kita anggap si E berarti, oke si E dapat nih dia peran. Ternyata si E ini adalah adik dari si C yang konfirmasi bahwa apa bener nih orang itu adalah si ini yang kuliahnya di sini, orang tuanya si ini. Nah ternyata memang benar. Akhirnya nanyalah tuh si A, kabarnya kakakmu gimana sekarang. Nah akhirnya si E ini cerita bahwa kakaknya itu setelah kejadian itu tuh memang dibawa ke rumahnya, tiap hari tuh ketemu sama yang dibilang kekasih halunya itu. Nah karena kayak orang tuanya kan nggak mau malu ya didengar sama tetangga kayak gitu kan, kayak seakan-akan tuh si C tuh gila gitu. Akhirnya dia diserahkan ke rumah sakit jiwa. Nah selama di sana dia itu sebenarnya nulis 2 surat. Yang pertama itu surat kayak marah gitu ke si A karena gara-gara dia semuanya itu jadi berantakan aja gitu. Dia sampai dikirim ke rumah sakit jiwa dan juga kayak kasihnya itu jadi nggak pernah ngapalin dia lagi. Tapi ada surat satu lagi yang ngucapin terima kasih sama si A karena berkat dia ngomong kayak gitu, jadinya dia sekarang karena ada di rumah sakit jiwa jadinya dia lebih leluasa aja gitu buat ketemu si kekasihnya itu. Dan bahkan dia itu bilang bahwa kekasihnya itu sama sekali sedetik pun nggak pernah ninggalin dia. Sekitar 2 tahunan mungkin dia ada di rumah sakit jiwa itu, dia dipulangin lah, ngerasa kayak udah baik-baik aja, udah nggak pernah ngamuk-ngamuk lagi, jadinya dia dipulangin. Tapi orang tuanya udah nggak mau terima dia nih guys ceritanya. Jadi orang tuanya itu ngirim dia ke neneknya. Tapi nggak lama setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa itu, dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah si A pun kaget dong gitu, dia ternyata sekarang udah nggak ada si C ini, dan ternyata malah berakhir secara tragis kisah cintanya dengan si kekasihnya itu. Banyak komentar-komentar yang gue temuin itu kayak bahaya banget kalau makhluk halus itu udah naksir sama kita tuh. Jadi kalau kita ini dalam keadaan kosong, nggak ada benteng sama sekali, nggak ada energi positif. Energi positif itu bisa didapetin dari mana aja gitu, dari kita sering sholat, atau mungkin buat yang agama lain atau agama Kristen bisa ke gereja. Sebenarnya itu yang ditakutin sama makhluk-makhluk itu tuh, gue pernah dengar bahwa memang yang ditakutin oleh mereka tuh bukan kayak tasbihnya atau mungkin salibnya, itu bukan guys, tapi memang energi yang ada di situ. Jadi kalau memang kita sering yakin gitu, kita sering pakai tasbih buat berdoa, kita yakin sama Tuhan bahwa kita dilindungin dan kita tuh nggak takut gitulah sama makhluk-makhluk kayak gitu, dan kita tuh yakin bahwa kita tuh lebih mulia dari mereka, itu tuh sebenarnya ditakutin tuh bukan barangnya tapi energi yang ada terkandung di dianya. Sama kayak misalnya kalian yang beragama Kristen yang kalau berdoa pakai salib atau mungkin agama lain yang berdoa pakai lilin, itu yang ditakutin sebenarnya energinya guys. Jadi bukan karena doanya tuh harus gini tuh enggak. Jadi ketika makhluk kayak gitu tuh udah naksir sama kita dalam keadaan kita kosong, dia tuh bisa membujuk kita untuk ikut sama dia aja gitu. Jadi menurut pengakuannya si adiknya si C ini, dia juga bilang kalau memang dia itu mau bersama terus sama kekasihnya itu. Jadi kekasihnya itu bilang kalau kamu mau bersama terus sama aku, kamu harus nggak ada di dunia. Berarti dia memutuskan untuk bunuh diri.
Ya kayak gitu singkat ceritanya guys. Menurut kalian gimana? Gue pengen tahu sih ini tuh sebenarnya ceritanya benar atau enggak, karena bahaya juga ya, kita kayak nggak tahu aja gitu kriteria dari makhluk-makhluk kayak gitu tuh apa aja. Oke guys, itu tadi cerita dari gue untuk video kali ini. Nah kalau kalian suka videonya boleh dibantu klik like-nya, jangan lupa tadi subscribe-nya, boleh di-share ke teman-teman kalian juga, barangkali ada yang tahu ceritanya. Follow gue juga di Instagram @marlindajuli_l, dan jangan lupa di rumah aja. See ya.